Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh sangka terhadapnya. Pikiran bengkang bekung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dilenyapkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandit dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia.
Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya sesaat ketika kita mampu atau rela mengampuni tanpa syarat dan batas kepada saudara-saudari kita, maka saat itulah kita baru mengerti bahwa sebenarnya itulah yang Tuhan lakukan untuk kita setiap kali kita datang bertekuk lutut memohon maaf ampun darinya. Bapak Uskup dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini ada 2 nasihat penting bagi kita. Pertama, jangan menyesatkan orang lain. Bisa saja hal ini kita lakukan ketika kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tapi kalau kita tarik dalam kehidupan bersama di dalam komunitas, maka ketika kita tidak hidup disiplin, itu juga adalah caranya kita menyesatkan orang lain. Seperti di komunitas ini, ketika kita tidak menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada para diakon, maka kita sebenarnya menyesatkan mereka. Tapi para diakon juga jangan membiarkan diri untuk tersesat. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah contoh yang buruk, maka jangan ikut. Kalau tidak, maka memang kita perlu berdoa seperti dalam bacaan pertama untuk memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Hal kedua adalah menegur dan mengampuni. Kalau tegur secara halus dan kasar, pasti kita ahlinya, kita dapat melakukannya. Tetapi mengampuni, belum tentu kita rela untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak mampu mengampuni, yakni pertama, ketika kita tidak mampu untuk mengontrol emosi marah kita. Yang kedua, ketika kita merasa gengsi untuk mengampuni. Seakan-akan kita merasa bahwa ketika kita mengampuni adalah kita orang yang lemah. Padahal mengampuni adalah atribut dari orang yang kuat imannya. Karena itu inilah beberapa kekuatan yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil. Pertama, bersyukurlah bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita dan percaya bahwa kita masih mampu untuk mengampuni. Jadi bersyukurlah, yakinlah bahwa Tuhan memberikan, masih percaya kepada kita bahwa selemah apapun kita, tapi Ia mengaruniakan kepada kita rahmat untuk mengampuni. Kedua, orang yang rela mengampuni memiliki 2 hal penting ini. Iman seperti yang dimintakan oleh para rasul pada Yesus, dan kebijaksanaan seperti dalam bacaan pertama atau kerendahan hati. Orang yang memiliki iman dan kerendahan hati adalah mereka yang mempunyai atribut yang memampukan mereka untuk dapat mengampuni. Ketiga, bersyukurlah bila setiap saat orang bersalah kepada kita atau mengkhianati kita. Karena di saat itulah kita belajar untuk sabar dan belajar untuk mengampuni seperti Tuhan sendiri mengampuni kita. Dan akhirnya bila kita ada di pihak yang bersalah dan yang mengkhianati, maka jangan salahkan
salah gunakan kerelaan orang lain untuk mengampuni, untuk kita terus-menerus melukai atau mengkhianati mereka. Biarlah kita menyadari bahwa pengampunan membuat kita terbebas dari rasa bersalah, tapi juga mendorong kita untuk bertobat dan berubah. Semoga demikian. Amin.